Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Krejingan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, serta narasumber kita yakni Ibu Edwin Kartika. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini adalah diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Edwin Kartika. Kegiatan kita, susunan acara hari ini yakni 1. Pembukaan, yang kedua penjelasan diseminasi tentang budaya positif, ketiga doa, dan keempat penutup. Pertama, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berjalan lancar hingga akhir kegiatan. Kemudian berikutnya pembukaan oleh Kepala SMP Negeri 1 Krejingan kepada Bapak Susito SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami wabarakatuh. hormati Ibu Edwin, CGP SMP Negeri 1 Krejingan, Bapak Ibu peserta diseminasi. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Ibu Bapak sekalian masih diberikan nikmat sehat bersama-sama dengan kita, bersama-sama untuk mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak. Semoga dengan Bu Edwin menjadi guru penggerak di SMP kita akan menjadi sumber motivasi untuk kita mengadakan inovasi sehingga terjadi perubahan-perubahan yang positif di sekolah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif adalah seiring dan sejalan dengan prinsip dari pelaksanaan kurikulum merdeka, yaitu Bapak Ibu berkewajiban menciptakan suasana kelas, suasana pembelajaran yang iman, Pak, kalau disingkat. Inklusi, bukan eksekutif Pak ya, tapi apa Bu Edwin? Bapaknya yang apa? Inklusif Bu ya? Inklusif. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar melihat bahwasanya anak berangkat ke sekolah dengan perbedaan yang ada. Ada yang mungkin belum sarapan, ada yang mungkin karena lulus SD belum bisa baca, ada yang hobinya sepak bola. Pada Bapak Ibu waktu itu mau bahasa Indonesia teks deskripsi tentang bulu tangkis, juga suka. Itu namanya inklusif. Iman. Yang kedua M, menyenangkan Bapak Ibu. Apapun yang kita bawakan akan menyenangkan kalau pembelajaran itu berpusat pada siswa. Apapun kalau sudah berpusat pada siswa yang Bapak Ibu sampaikan pasti akan menarik, karena dia intent untuk mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan sesuai dengan keinginannya. Kalau Bapak Ibu kira-kira mengangkat sebuah materi dari yang tren di media sosial, barangkali juga tertarik anak-anak. Bu Jenny, kira-kira yang tren kalau di TV apa Bu sekarang? MK
MK yang mengubah misalnya pilkada sekarang tidak berdasarkan kursi mulai tadi malam, tapi berdasarkan persentase pemerolehan suara sah. Terus 30 tahun itu Pak didasarkan, ini fakta loh, jadi cerita sungguhnya ini, didasarkan pada sampai dengan pendaftaran penetapan. Jadi tadi malam sampai saya ikuti di TV itu, berarti Kaisang nggak bisa daftar gubernur atau wakil karena 30 tahunnya masih bulan Desember, minimal 30 tahun, dan itu masih bulan Desember. Penetapannya tanggal 27 Agustus. Nah, akhirnya saja. Terus partai-partai yang tidak mendapatkan kursi di parlemen atau di DPRD, andaikan sudah memperoleh minimal ada yang 6,5%, 7,5%, 8,5%, 10% itu sudah berhak mengajukan calonnya. Monggo Bapak Ibu diikuti nanti. Bapak Ibu menyenangkan. Jadi kalau sesuatu itu pasti sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman anak, pasti akan menyenangkan. Iman, aman. Di sekolah jangan sampai terjadi apapun, bullying, kekerasan, ulu-uluan. Ngiloknya itu Bapak Ibu bisa berangkat dari teman, bisa berangkat dari guru. Lele, goblok men kamu itu. Ini yang paling menyakitkan Bu. Tapi kalimat yang begini juga tidak boleh. Lele, begitu aja kok nggak bisa. Karena apa? Bapak Ibu telah memperkosa si anak untuk berpikir seperti pola pikir kita. Anak beda, punya pikiran yang berbeda. Waktu gitu diterangkan sampai sekian kali, sudah lupa. Itu termasuk kekerasan verbal, Pak. Jadi anak sudah merasa tidak aman. Yang terakhir, iman inklusif, apa tadi? Menyenangkan, aman, nyaman. Yang pasti sekolah berharap anak-anak akan merasa nyaman karena sekolah ini dianggap sebagai sekolah rumah kedua. Anak-anak pulang, tidak mau pulang dan sebagainya. Itu adalah hal yang positif. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, tugas kita adalah membersamai anak-anak untuk memastikan kalau anak memiliki kesiapan dalam hal untuk mengikuti pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin yang disampaikan Bu Jenny tadi, bahwasanya sekarang penghargaan itu sudah dikesampingkan versi pembelajaran kita. Penghargaan itu hanya menjadi yang panjang lebar Bu Jenny tadi. Intinya penghargaan itu tidak mengikuti proses Pak, tapi hasilnya. Ibarat orang lari 100 meter, deal nomor 1 dapat medali emas 6 miliar Olimpiade. Itu saja Pak, tapi prosesnya tidak diikuti. Padahal anak itu dalam proses belajar. Oleh sebab itu sekarang yang diharapkan adalah bukan penghargaan, bukan reward, tapi apresiasi. Apresiasi itu dari awal, tengah, akhir. Anak-anak tidak perlu diberi sesuatu yang sifatnya nominal atau benda Pak, tapi sifatnya yang lebih utama, katanya psikologi adalah sebuah penghargaan berupa verbalisme. Bagus, cukup bagus. Duh, ini bisa ditingkatkan, akan menjadi luar biasa. Itu Pak. Nah, apresiasi itu akan diberikan ketika awal, tengah, akhir. Jadi katanya begitu. Kita ikuti saja Bapak Ibu. Terus yang ketiga, contoh yang telah diberikan oleh CGP yang pertama tadi sudah sangat baik Bapak Ibu. Apa Pak? Ketika Ibu Bapak sudah letih, sudah ngantuk, diajak joget. Daripada ngantuk, ngomong sampai ngiler-ngiler, tapi tidak masuk. Lebih baik menyisakan waktu paling 5 menit Bu ya. 5 menit, tapi akhirnya masuk. Terasa masuk Ibu. Nah iya. Itu loh Pak. Jadi monggo. Itu tidak harus senam Pak. Artinya ice breaking itu tidak harus senam. Bedek-bedekan juga nggak apa-apa. Padahal sama-sama teka-teki, mikir, tapi
teka-teki yang berbeda itu dengan pelajaran akan berbeda suasana, berbeda pasti, berbeda. Tebak-tebakan misalnya begitu. Nah itu guyonan Pak, guyonan nih, jangan dimasukkan hati. Sebuah pameran otak di dunia, ternyata ada Jepang, Amerika, terus di tengah-tengah ada Indonesia. Luar biasa. Setelah diadakan semacam penempelan harga, otak orang Indonesia paling tinggi nilainya. Kenapa? Jangan-jangan saya terus ulang. Ini guyonan. Karena otak orang Indonesia jadi digunakan. Pakainya yang ajar. Saya coba itu kalau mau ambil kita nilainya jelek, Jepang jelek, Indonesia tapi sangat mahal. Jangan dipakai. Nah, itu, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita isi anak yang sudah berangkat dari rumah dan segala perbedaannya tadi kita isi dengan sesuatu yang bagus. Jadi Bapak Ibu, makanya berkali-kali guru BK harus memetakan hobi ini anak, bagaimana gaya belajar anak, bagaimana supaya kita bisa melayani anak. Mohon maaf saya koreksi Bu Edwin beberapa minggu yang lalu. Sekarang anak itu bukan kata syuting lagi. Sekarang anak itu sudah bermacam-macam warna, yang warna itu harus kita manfaatkan. Ketika dia anak membawa warna sogo hijau, ya harus kita teruskan di hijaunya gambar apa? Foto gambar sapi hijau. Yang jelas gambarnya kebanyakan. Cat warna merah ya kali kita teruskan bukan gambar kebun, tidak ada kebun merah. Apa ya kali? Jadi kita layani sehingga anak itu benar-benar apa yang kompetensi yang ada itu benar-benar nyambung. Itu tugas kita. Oleh sebab itu budaya positif, kemudian disiplin positif yang ditularkan oleh teman-teman itu bisa nyambung ke teman-teman. Insya Allah iman tadi, terutama yang menyenangkan maupun dipegang, ya bukan menyenangkan saja, iman semuanya dipegang sehingga pembelajaran kita berlangsung dengan aman-aman saja, tidak ada kekerasan dan sebagainya. Bapak Ibu yang terakhir, disiplin positif itu bisa diberikan di mana saja. Mulai Bapak Ibu menyambut di depan itu sudah disiplin positif. Saya lirik beberapa pagi tadi ada Bu Jenny, Bu Beta, tidak ada yang perlu tadi tidak. Jambut sifat, bahkan sering saya dengar misalnya Bu Arsy, ayo senyum, itu memang itu bagian dari disiplin. Senyum itu sudah menurut kesehatan katanya sudah membunuh sel-sel rusak itu terbuang. Lalu begitu perlu muncul lagi. Kalau perlu itu cenderung penggerak ya. Katanya itu tertuanya mungkin benar karena rusaknya sel-sel kecantikan itu kalau perlu gitu. Apalagi terus ditambahi rasa-rasa. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan Bu Edwin bisa mendesimulasikan bagian-bagian yang menjadi pembelajaran di TGP kepada teman-teman. Akhirnya pembelajaran yang kita harapkan iman tadi benar-benar terbukti di sekolah kita. Terima kasih, selamat mengikuti workshop ini. Mudah-mudahan kebersamaan ini membawa keberkahan untuk sekolah kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi aku lagi jalan sampai mana? Matur nuwun Pak, matur nuwun Pak. Berikutnya adalah penjelasan desiminasi tentang budaya positif oleh Ibu Edwin Kartika
Maka kepada dunia Mau ke Bang Jatin. Dapat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat. Dan ini adalah kali kedua diseminasi budaya positif setelah Ibu Jenny tadi memaparkan. Sebelumnya, karena ini sudah jam-jam rawan ya, mari kita ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu nggih, untuk memberi semangat yang lebih baik kepada diri kita. Monggo dipersilahkan untuk berdiri Bapak Ibu. Tangan ke atas menggapai Tuhan, tangan ke samping bulan terbang, tangan ke depan hingga berenang, duduk berapi siap berdoa. Takut dan ditantang dipontak, lumpur menggulung hari gunung, mulai melihat di pagar puncak. Karena ini akan membawa dia berdoa. Satu jari tangan, satu jari bukan menjadi dua jembatan panjang menjadi tangan, menjadi biru bukan menjadi tempat, dua kamera menjadi tangan, menjadi biru bukan menjadi tangan, dua hati menjadi tangan, menjadi biru bukan menjadi tangan, dua hati menjadi tangan, menjadi biru bukan menjadi sempurna, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai Tuhan, tangan ke samping bulan terbang, tangan ke depan ikat berenang, duduk dan mati siap berdoa. Takut dan ditantang dipontak, lumpur menggulung hari gunung, mulai melihat di pagar puncak. Karena ini akan membawa dia berdoa. Satu jari tangan, satu jari bukan menjadi dua jembatan panjang menjadi tangan, menjadi biru bukan menjadi tempat, dua kamera juga menjadi tangan, menjadi biru bukan menjadi tempat, dua hati menjadi tangan, menjadi biru bukan menjadi tempat, dua kali menjadi tangan, menjadi biru bukan menjadi sempurna, siap berdoa. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu, tepuk tangan. Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana setelah ice breaking, terasa lebih senang? Yeah. Alhamdulillah. Izin saya share screen. Diseminasi budaya positif modul 1.4. Fasilitator guru penggerak kami adalah Ibu Indri Subandi Putri SPD. Beliau berasal dari Malang. Kemudian pengajar praktik kami adalah Bapak Erwin Syah SPD. Beliau mengajar di SMP IT Keraksaan.
Dan saya Evin Kartika sebagai CGP Angkatan 11. Agenda kita adalah yang pertama pembukaan, yang kedua adalah tujuan diseminasi, yang ketiga pemahaman inti, dan keempat eksplorasi konsep, yang kelima adalah refleksi. Baiklah Bapak Ibu, kita bentuk kesepakatan kelas kita terlebih dahulu ya. Oleh karenanya, bagaimana siapa yang mau berpendapat tentang kesepakatan kelas kita yang pertama selama melaksanakan diseminasi ini? Apa kesepakatan? Iya Pak Tio? Singkat, padat, jelas. Minta tolong Bu Jenny diketikkan. Singkat, padat, jelas. Berikutnya Bapak, Pak Lutfi, monggo. Siap mengikuti sampai berakhirnya acara. Terima kasih. Siap mengikuti sampai berakhirnya acara. Berikutnya, Ibu Meta. Mengikuti pemateri sampai selesai. Monggo berikutnya Bapak Ibu. Apa kesepakatan kelas kita? Barangkali ada tambahan? Oh, menyimak. Bu Sri, menyimak narasumber kesepakatan kelas kita. Bagaimana? Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup? Oh, cukup. Baik, kesepakatan kelas kita yang pertama adalah singkat, padat, jelas. Yang kedua, siap mengikuti sampai berakhirnya acara. Yang ketiga, mengikuti pemateri sampai selesai. Dan yang keempat adalah menyimak narasumber. Baiklah, terima kasih Bu Jenny. Yang pertama, saya awali dengan pembukaan dengan pantun Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli jambu. Terima kasih. Jambu manis dibawa pulang. Oh, manis gitu jawabannya ya. Ikut diseminasi, tambah ilmu, semangat terus untuk berkembang. Tepuk tangan. Terima kasih. Biar nggak ngantuk nih. Nah, tujuan diseminasi kita Bapak Ibu adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kemudian kunci budaya positif. Jadi kami akan menyampaikan kunci budaya positif. Ada 7 hal yang harus kami sampaikan. Yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. 4, kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Yang pertama, eksplorasi konsep yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Penyampaian pembelajaran di kelas yang lebih menyenangkan. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kita harus menyenangkan dalam pembelajaran di kelas. Coba saya ingin mendengar suaranya Bu Sri Eko. Boleh Bu Sri Eko memberi contoh kepada kita bagaimana Bu Sri Eko cara mengajar yang menyenangkan di kelas. Monggo Bu Sri, silahkan bercerita bagaimana kalau pelajaran matematika yang menyenangkan di kelas itu bagaimana Bu? Panjenengan memberikannya kepada murid. Silahkan Bu Sri. Bu Tumi. Monggo. Monggo maju ke depan Bu Sri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erwin. Ini ada cerita ya? Iya, cerita. Cerita di kelas sebelum pembelajaran inti dimulai ya. Kita tanamkan dulu karakter pada anak-anak, jadi tidak langsung pada inti pembelajaran yang didahului dengan penjelasan tentang pendidikan karakter, ya mungkin tentang kebersihan dan lain-lain. Berikutnya kemudian ada ice breaking, kemudian mungkin di dalam ice breaking itu ada tebak-tebakan gitu. Kalau matematika itu tebak hitungan gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan materi intinya. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri atas pengalaman yang dibagikan kepada kami ya. Itu tadi cerita bagaimana seorang guru matematika dalam memberikan pelajaran yang menyenangkan di kelas berkaitan dengan paradigma belajar. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi dan membuat kesepakatan kelas, tadi di awal diseminasi kita sudah buat kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah membuat kesepakatan kelas di kelas panjenengan sebelum mulai pembelajaran. Kemudian kita berbagi proyek pembelajaran dengan aset yang tersedia di lingkungan sekitar. Selain itu, pembelajaran yang menyenangkan juga dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pihak dalam atau luar sekolah seperti orang tua, murid gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah disiplin positif. Nah, kemudian saya ingin mendengarkan bagaimana pengalaman Ibu Wulan sebagai guru TIK, ya, bagaimana Ibu menerapkan contoh disiplin positif yang sederhana Ibu barangkali pada saat mengajarkan pembelajaran TIK. Karena Ibu Wulan hamil, boleh bercerita di tempatnya saja. Bagaimana Ibu Wulan? Di situ sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana ya? Ya, disiplin positif di waktu pembelajaran informatika itu memang saya terapkan ya. Di situ anak-anak ya disiplin mengerjakan dan kita di situ menggunakan alat-alat perangkat dan perangkat TIK. Ya. Jadi anak-anak harus menggunakannya harus sesuai dengan peraturan yang diberikan. Oh iya. Ya, itu aja. Terima kasih. Iya. Harus sesuai SOP-nya ya Bu Wulan. Ya, terima kasih Bu Wulan sudah berbagi pengalaman tentang disiplin positif pada saat pembelajaran TIK di kelas. Ibu Wulan menceritakan bahwasanya kalau di lab TIK itu menggunakan perangkat ada komputer dan perangkat yang lain sehingga anak-anak harus mematuhi peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat pada saat pembelajaran TIK. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Maksudnya di sini adalah kita punya wali kelas, kita punya urusan, kemudian kita juga punya kepala sekolah. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara dengan pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka
cetakan kelima tahun 2013. Tepuk 2, tepuk 3. Semangat ya Bapak Ibu, senyum. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita akan belajar bersama tentang nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya, saya ingin mendengar suara dari Bapak Haji Muhammad Lutfi sebagai guru IPS dan sebagai wakil sekolah di sekolah kami. Bapak, bagaimana pengalaman nilai-nilai kebajikan pada saat mengajar pelajaran IPS yang Bapak terapkan? Monggo Pak berbagi pengalaman dengan kami. Terima kasih narasumber. Yang dimaksud ini nilai-nilai kebijakan apa kebajikan? Kalau di depan itu Kebijakan. kebijakan. Profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri, bernalar kritis. Kalau dikaitkan dengan pelajaran IPS bagaimana? Ya, terima kasih. Sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, ya, kami menerapkan di kelas dengan mengutamakan kedisiplinan dalam hal mengucapkan salam saat masuk pertama. Jadi mengucapkan salam dan dijawab dengan ucapan salam juga. Ya, jadi dijawab dengan ucapan salam. Sehingga dengan demikian bahwa anak-anak itu akan menerapkan kepada gurunya sikap yang menghargai daripada Bapak Ibu guru. Mungkin itu contoh satu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pengalaman yang dibagikan kepada kami tentang bagaimana nilai kebijakan yang diintegrasikan ke dalam pelajaran IPS. Nah, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan, salah satunya yaitu nilai disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang atau nilai-nilai kebajikan. Nah, di sekolah kita sudah ada P5. Di P5 itu ada dimensi P5-nya. Untuk mengurangi rasa ngantuk, mari kita menyanyikan bersama-sama dimensi P5. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, nilai-nilai kebijakan oleh 9 pilar karakter Indonesia oleh Heritage Foundation. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah. Yang keempat, hormat dan santun. 5, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. 7, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. Yang ke-9 adalah kedamaian dan kesatuan.
Nah, sekarang sebelum kita melanjut, tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Nah, saya ingin mendengarkan suaranya Ibu Reti dan Ibu Meta. Nah, cobalah buka. Nah, di sini ada sebuah cerita Ibu Reti dan Ibu Meta. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, Ibu Reti adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ibu Reti bisa dipahami? Oke. Berikutnya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, berarti sesuatu itu sangat berharga. Nah, kemudian Ibu Meta sebagai rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk. Jadi Ibu Meta boleh membujuk kepada Ibu Reti, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, dikit-dikit maksudnya, bahkan menawari Anda uang misalnya, agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba dipraktekkan Ibu Meta kepada Ibu Reti. Silakan berdiri di tempat. Terima kasih. Mohon maaf loh ya merepotkan. Agar tidak mengantuk di siang hari. Silahkan dipraktekkan. Ibu Reti tangannya menggenggam. Ibu Reta berusaha untuk membuka. Oke, apa yang Ibu Meta lakukan kepada Ibu Reti? Oh, dikelitiki, dicoba aja. Enggak ngerti. Ternyata masih kuat. Usaha berikutnya Ibu Meta merayu dalam. Reti yang cantik, ayo buka dong. Ayo buka dong. Istrinya Bapak tantangan yang cantik, buka dong. Ya dah. Ya, terima kasih. Ini tak buka. Ya, terima kasih. Akhirnya Ibu Reti membuka setelah usaha Ibu Meta kedua dengan cara merayu. Yang awalnya menggelitik tidak berhasil, kemudian dengan merayu berhasil beliaunya. Nah, ini suatu gambaran apa yang kita mau pelajari Bapak Ibu. Nah, kita akan menganalisis dulu sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Yang pertama, apakah Anda atau B, Ibu Meta, membuka kepalan tangan Anda? Maksudnya Ibu Reti ini ya, apakah Anda atau B membuka tangan kepalan Anda? Ya, tadi ya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Alasannya Ibu Reti kenapa kok membuka? Karena dirayu. Oh iya. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Tadi tetap menutup itu alasannya apa Bu Reti? Karena apa? Oh, sangat berharga sehingga harus mempertahankan keberhargaannya. Oke. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Ibu Meta? Pertanyaan nomor 3. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Menurut Ibu Meta siapa? Kalau menurut jenengan atau Bu Reti yang punya kontrol untuk membuka atau menutup? Oh, Bu Meta. Oh ya, baik, terima kasih atas prakteknya tadi, kemudian atas jawaban analisis yang sudah saya berikan. Nah, di sini Bapak Ibu,
berdasarkan gambaran yang kita praktekkan tadi, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kita akan belajar tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih. Jangan mengantuk, boleh mengantuk dengan makan kacang aja ya, biar lebih semangat lagi, nge? Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Bapak Ibu pernah mengalami hal ini? Bapak Ibu pernah mengalami hal ini? Bagaimana Pak Tio pernah mengalami ilusi guru mengontrol murid? Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru tersebut mengontrol perilaku murid. Barangkali pada pembelajaran TIK, panjenengan punya pengalaman. Boleh berbagi, boleh Pak maju ke depan, ceritakan pengalamannya kepada kami, bagaimana Bapak selama ini berpengalaman dalam meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Silakan Pak Tio maju ke depan. Habis baterainya. Monggo. Yang pertama di sini ilusi guru mengontrol murid. Ya, contoh satu aja. Contohnya. Ya. Satu aja. Oke, barusan Lana masih mikir soalnya namanya. Setelah membaca jadi paham ya. Kalau guru mengontrol murid biasanya itu dalam hal mengerjakan. Biasanya kan murid-murid itu paling malas kalau mengerjakan tugas. Nah, untuk di mata pelajaran informatika itu yang paling susah, yang paling anak-anak itu tidak mengerti lah, maksudnya yang susah untuk menangkap itu ada di seperti ini apa namanya algoritma dan pemrograman. Pada bab algoritma dan pemrograman ini seharusnya mata pelajaran yang ada di SMA tidak lanjut, karena di SMP diajari dasarnya. Oke, setelah itu saya berikan ilustrasi kepada anak-anak. Ketika kalian mahir dalam hal algoritma dan pemrograman, itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Misalkan sebuah proyek aplikasi seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita itu mengontrol siswa, mengontrol murid dalam hal keinginan ke depannya, bagaimana seperti itu untuk menghasilkan sebuah proyek. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Tio, tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Okay. Baik, berarti Bapak Ibu sudah mempraktekkan, kalau saya menangkap pengalaman dari Bapak Tio sebagai guru TIK, bahwasanya beliau sudah menerapkan teori kontrol di kelas. Kemudian, nah contoh katanya seperti ini Bapak Ibu. Stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita terapkannya pada murid-murid, bahwasanya murid-murid itu memiliki keanekaragaman pemikiran yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar
berpandangan sama dengan kita, itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, dari dua hal yang saya sebut ini, Bapak Ibu lebih condong pada teori kontrol atau stimulus respon, Bapak Ibu? Yang selama ini Anda terapkan lebih condong pada stimulus respon atau pada teori kontrol berdasarkan pengalaman? Oh, masih stimulus respon ya. Mari kita belajar bersama-sama agar kita nantinya melangkah atau memperlakukan semua apa yang ada di lingkungan sekolah kita berdasarkan teori kontrol, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Dean Johnson dalam bukunya Restrictions Full Discipline, beliau mengatakan yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, baik, tolong berbagi pengalaman hal yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah, ya. Barangkali boleh salah satu dari tiga ini yang sudah panjenengan terapkan di sekolah berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Saya ingin mendengar suaranya Ibu Vivin. Monggo Bu, ceritakanlah kepada kami pengalaman panjenengan salah satu dari tiga ini. Boleh satu saja. Beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia. Tolong berbagi pengalaman, mungkin tentang nomor 1, tentang nomor 2, atau tentang nomor 3 yang dikaitkan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengusir rasa ngantuk nih Bapak Ibu. Memberikan penghargaan pada orang lain. Boleh terserah. Pada siswa terutama. Jadi ketika siswa mampu menjawab pertanyaan saya di kelas KBM, di kegiatan proses belajar mengajar, biasanya saya memberikan reward, ya hal yang sepele sebenarnya, tapi mampu menumbuhkan semangat dan memotivasi anak-anak. Misalnya seperti, ayo tepuk tangan dari teman-temannya ketika dia berani maju ke depan, kita kasih applause gitu. Kemudian dengan reward kata-kata yang memotivasi seperti, wah kamu anak hebat, sudah tampil berani di depan. Walaupun jawabannya salah, tapi kita ngasih reward atas keberaniannya sudah maju di depan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Vivin, tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan apa yang sudah ada di materi saat ini, ya. Jadi Ibu Vivin tadi sudah berbagi pengalaman bagaimana cara memberi penghargaan kepada murid di kelas saat pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, berikutnya di sini saya punya cerita. Coba Ibu Meta, saya ingin mendengarkan suaranya Ibu Meta nanti menjawab ya pertanyaan nomor 1. Nah, di sini Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab.
Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Ibu Meta berbagi pengalaman dengan kami, nggih, bagaimana dari pemantik nomor 1 ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA dan mengapa? Monggo Bu, maju ke depan, mengurangi rasa mengantuk. Sekalian nanti juga nomor 2 Bu, bagaimana? Beliau adalah guru BK di sekolah kami. Terima kasih untuk waktunya. Baiklah, pendapat saya tidak setuju dengan tindakan dari Pak Seno tersebut karena merupakan salah satu hukuman dari salah satu muridnya. Kebetulan si Iva itu mungkin tidak memperhatikan. Nah, jadi ketika dipanggil kaget, tidak konsentrasi, akhirnya barang sekitarnya itu jatuh. Nah, kemudian karena jatuh tersebut dia gugup, panik. Nah, jadi karena hal seperti itu Pak Seno menyuruh muridnya IPA tersebut ke depan dan memberi hukuman. Nah, kenapa kok diberi hukuman? Karena menurut saya itu adalah tindakan sepihak ya dari salah satu guru yang merasa tidak diperhatikan ketika dibelajar. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Meta, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Nah, kita akan belajar bersama mengenai hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Itu tadi yang sudah dijawab oleh Ibu Meta tentang pertanyaan pemantik dari materi berikutnya, yang pertama dan nomor 2. Dan kita sepakat nggih Bapak Ibu tentang jawaban yang diberikan Ibu Meta. Bagaimana? Sepakat? Ya, sepakat. Terima kasih. Berikutnya hukuman. Yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Berikutnya konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, berbicara tentang konsekuensi ini, bisakah berbagi pengalaman di dalam kelas? Ibu Suhatija sebagai guru BK, boleh Bu membagikan pengalamannya kepada kami bagaimana cara Ibu memberi suatu konsekuensi atau hukuman atau penghargaan kepada murid Ibu saat pembelajaran bimbingan konseling di kelas. Monggo Bu ke depan. Boleh salah satu saja Bu. Boleh memilih apakah konsekuensi atau hukuman yang pernah Ibu laksanakan di kelas. Hukuman, konsekuensi atau penghargaan, terserah jenengan. Satu aja. Contoh satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara saya untuk menghukum dan menghukum siswa yang seperti di waktu pelajaran
berlangsung. Kemudian ada anak-anak yang tidak memperhatikan ya, namanya tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan ya. Dengan cara saya panggil Bu ke depan, saya tanya apa alasannya, kok sampai apa namanya tuh bermain sendiri gitu loh. Terus apa ibu masih kurang jelas? Gitu. Terus setelah itu saya minta pendapat gimana jawabannya anak itu. Setelah itu saya kasih tahu, saya kasih solusi gitu loh, agar besoknya tidak mengulangi lagi seperti itu ibu ya. Makasih. Bu, sebentar dulu Bu. Saya mau tanya, menurut panjenengan sebagai guru BK, antara hukuman, konsekuensi, dan penghargaan yang seharusnya kita laksanakan kepada murid itu dominan yang mana, Bu? Menurut jenengan sebagai guru BK, hukuman, konsekuensi, atau penghargaan yang sebaiknya diberikan pada murid? Ya kalau menurut saya sih lebih baik apa namanya diberi itu Konsekuensi. konsekuensi. Oh iya. Biar anak itu tidak apa sih, biar lebih baik gitu Biar loh lebih ke baik, depannya, iya. gitu loh. Ya. Ya, sudah cukup. Sepakat ya teman-teman? Bapak Ibu sepakat ya dengan jawaban Ibu Satija bagaimana kita harus memperbanyak konsekuensi kepada murid kita. Nah, berikutnya itu tadi tentang konsekuensi, sekarang penghargaan. Menurut Alif Kon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kita sepakat, kita lebih condong pada konsekuensi karena ini adalah cara membelajarkan yang lebih baik kepada murid kita. Kemudian ini ada beberapa hal tentang penghargaan. Penghargaan jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif itu yang bagaimana? Nah, penghargaan yang tidak efektif di sini misalnya jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan kecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi kalau kita sering memberi penghargaan yang tidak efektif, murid kita nanti akan merasakan hal yang seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, orang yang berusaha berhenti merokok misalnya, atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil, karena patokannya ya hanya penghargaan. Nah, jadi kurang baik juga kalau kita selalu memberi penghargaan, sehingga anak itu condong melakukan sesuatu karena penghargaan yang kita berikan. Penghargaan juga ada yang merusak hubungan. Contoh, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Mungkin Bapak Wakil Kepala Sekolah bisa menceritakan pengalaman beliau kepada kami mengenai penghargaan pada saat pembelajaran IPS di kelas. Yang sudah kita pelajari dari tadi, kita sudah belajar mengenai tentang penghargaan. Monggo Bapak. Terima kasih Ibu Repri.
saya menceritakan tentang penghargaan yang setelah saya lakukan dan saya amati dengan pemberian penghargaan ini kepada siswa. Memang memberikan penghargaan kepada siswa juga termotivasi untuk lebih giat lagi, sehingga dia akan berusaha semaksimal mungkin terus mendapatkan penghargaan. Tetapi dari segi negatif, seperti apa yang disampaikan tadi, betul, kalau pemberian penghargaan itu hanya diperuntukkan untuk menyenangkan atau membahagiakan seorang guru, dia bisa mendapatkan penghargaan. Hanya itu yang kekurangannya. Itu mungkin hanya satu saja. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak atas pengalaman yang diberikan kepada kami, sangat berharga. Bapak Ibu, kita sepakat nggih dalam memberikan pengajaran pada murid apa yang harus kita lakukan dengan penghargaan. Jadi kita sepakat bahwasanya kalau kita selalu memberikan penghargaan yang berlebih, murid itu akan lebih condong mengerjakan sesuatu karena penghargaan yang kita berikan. Berikutnya, kebutuhan dasar. Sebelum kebutuhan dasar, di sini saya akan memutarkan ice breaking dulu agar Bapak Ibu lebih fresh dan lebih menyenangkan. Boleh berdiri Bapak Ibu? Ayo berdiri, gantung. Oh ini Pak. Maaf Bapak Ibu ya, ada sponsor tadi. Enggak.
Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah belajar panjang dan pendek ya. Diingat-ingat, panjang, pendek. Iya, bisa dibuktikan. Baiklah. Kita lanjutkan berikutnya Bapak Ibu, tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup antara lain, yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan. Nah, berkaitan dengan ini, coba saya ingin mendengar bagaimana pengalamannya Miss Reti tentang kebutuhan untuk disayangi. Nah, berkaitan dengan binatang peliharaan, Miss. Coba bagaimana Miss pengalaman Miss Reti sebagai guru bahasa Inggris? Kebutuhan untuk disayangi di sini di lingkungan murid kita. Bagaimana pengalaman yang pernah Ibu lakukan kepada murid tentang kebutuhan untuk disayangi? Monggo Miss Reti ke depan. Terima kasih untuk kebutuhan seperti binatang peliharaan. Ya, boleh. Oke. Untuk kalau yang di sekolah apa ya? Kebutuhan disayangi kalau Kenapa? kebutuhan disayangi Ibu dengan murid contohnya seperti apa? Contoh Nggih. gimana ya? Kalau di kelas itu seperti apa, Bu? Biar disayang. Antara guru dengan murid itu contoh kasih sayangnya diterapkan dalam kasih bentuk sayang apa? saya dengan murid, saya lebih dekat dengan murid memang. Memang kebetulan saya ingin menjadi seperti mereka. Ya, jadi di saat bukan bukan pas kegiatan belajar, nanti di luar saya menjadi teman mereka, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Reti. Tepuk tangan. Terima kasih. Ibu sudah menceritakan bagaimana kebutuhan untuk disayangi. Tadi Ibu Reti menceritakan bahwasanya Ibu dengan murid itu seperti teman hubungannya, nggih Bu. Nah, itu nanti ada ceritanya, nggih. Nah, berikutnya adalah kebutuhan untuk bebas. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu anak-anak kita. Sepakat nggih Bapak Ibu? Berikutnya yang keempat, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, ilmuwan Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi
Contohnya lumba-lumba, primata, anjing. Ini kan hewan yang memiliki kecerdasan tinggi, yang sedang bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Jadi ibaratnya kita juga memiliki intelijensi seperti mereka, tetapi kita masih lebih tinggi kebutuhan akan kesenangan dibandingkan dengan hewan-hewan tersebut. Yang kelima, kebutuhan penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk memberikan kebutuhan penguasaan pada lingkungan tempat tinggal kita. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di kelas sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tahapannya antara lain bercurah pendapat. Kita dengan murid kita bercurah pendapat, curhatlah istilahnya ya. Jadi mencatat semua masukan dari murid. Di kelas kita catat apa masukan dari murid-murid kita. Kemudian kita menyusun keyakinan kelas. Nah, tinjau ulang curah pendapat. Jadi kita meninjau ulang apa yang sudah disampaikan murid kepada kita pada saat membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah terbentuk itu ditulis dan ditandatangani oleh guru pengampu dan ketua kelas. Itu tujuannya apa? Apabila terjadi pelanggaran, maka dikembalikan lagi bahwasanya anak-anak itu pada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Dengan memberikan kesadaran pada saat mereka melakukan pelanggaran, dengan memberikan keyakinan kelas itu kembali pada mereka, mereka akan tumbuh kesadaran di dalam benaknya. Oh iya, saya sadar apa yang sudah saya lakukan saya salah. Jadi mereka akan berusaha memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kami praktekkan di kelas 9A. Contoh yang pertama, jujur dan bertanggung jawab selalu. Yang kedua, berbuat baik selalu. 3, tertib mengikuti kegiatan sekolah. 4, semangat belajar. 5, selalu berdoa terbaik. Nah, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Nah, salah satu contohnya pada peraturan. Misalnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan sekolah. Berarti keyakinannya menghormati orang lain, berkomitmen. Jadi nilai kebijakan yang ada pada peraturan bahwa hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu keyakinan kelasnya kita buat dalam bentuk kalimat menghormati orang lain, berkomitmen. Jadi bahasanya halus sehingga tidak boleh ada dilarang, tidak boleh, jangan. Sebisa mungkin kita meminimalisir. Saya juga belajar Bapak Ibu agar tidak sering-sering kepada murid untuk bilang jangan, tidak boleh, dilarang. Nah, karena akan terbersih dalam benak mereka hal-hal jangan, dilarang, akhirnya kurang merdeka nanti dalam pembelajaran. Contoh lain dalam peraturan yaitu dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan.
bergantian atau menunggu giliran, misalnya pada saat berwudu. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dengan cara bersabar saat antri berwudu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Berikutnya kita pada posisi kontrol restitusi atau penghukum. Di sini saya punya video segitiga restitusi yang sudah dipraktekkan. Bisa disimak sebentar Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Edwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk cerita. Silakan duduk. Kamu tahu mengapa Ibu mengambil cerita ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Kamu kan kemarin masuk ya? Iya, Bu, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Cerita semua orang itu pernah melakukan kesalahan, ya, termasuk Bu Edwin juga pernah melakukan kesalahan. Setiap tindakan itu kan pasti ada alasannya. Nah, kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya ada tugas mempersiapkan OSIS karena ada acara pada hari Jumat, Bu. Sehingga saya mencari kesempatan keluar kelas untuk menyelesaikannya. Cerita, kamu masih ingat keyakinan sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Jujur dan bertanggung jawab selalu. Iya, jujur dan bertanggung jawab selalu, ya. Baik. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Bu. Pertama, saya akan meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan meninggalkan tanggung jawab utama saya di kelas. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Edwin dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Bu Edwin apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali. Terima kasih, Bu Edwin. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Rabu kemarin kamu tidak ikut kegiatan pamer karya ya? Iya, Bu, maaf, soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah ke Pantai Duta. Wah, pasti itu sangat menyenangkan ya. Bu Evi juga pasti senang jika diajak ke pantai. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan aturan sekolah kita? Tidak, Bu, soalnya saya tidak ikut kegiatan pamer karya P5 tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah.
Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada koordinator P5, Bu. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti kegiatan Amir Karya P5 dulu. Setelah itu saya mengikuti ajakan ayah saya. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya. Ya Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi videonya itu amatiran. Itu tadi contoh yang sederhana yang sudah dilakukan oleh kami kepada murid kami. Nah, berdasarkan contoh tersebut, Bapak Ibu sudah pernah mempraktekkan hal ini kepada murid? Oh sudah. Contohnya tadi yang sudah dipraktekkan dalam video tersebut adalah merupakan contoh dari segitiga restitusi, posisi kontrol restitusi. Jadi posisi kontrol restitusi itu ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman, kemudian pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, kalau dari video yang sudah ditayangkan tadi, Bapak Ibu, coba berbagi pengalaman dengan kami di depan. Posisi kontrol yang pernah Bapak Ibu laksanakan di kelas, apakah pernah sebagai pemberi hukuman, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer yang pernah Bapak Ibu terapkan di kelas atau pernah punya pengalaman. Nah, biasanya ini wali kelas yang punya banyak pengalaman. Boleh berbagi pengalaman dengan saya di depan. Ibu Meta sebagai guru BK, barangkali pilih salah satu dari 5 ini yang pernah Ibu lakukan sebagai guru BK. Biasanya banyak pengalamannya. Terima kasih Bu Esti untuk waktunya. Untuk saya kebetulan pernah di kelas 8B. Waktu itu awal pertama kali masuk di kelas 8B, saya juga sekaligus mengajar guru bahasa Jawa dan BK. Kami sekelas sudah membuat kesepakatan bahwa ketika guru masuk, anak-anak sudah harus ada di kelas, tidak boleh ada di luar. Dan anak-anak sepakat untuk menyambi. Kemudian di pekan berikutnya, ketika saya sudah datang dan itu pun lewat dari hampir 10 menit, masih ada anak-anak yang di luar. Nah, sebelumnya pekan kemarinnya itu saya bersepakat dengan anak-anak, ketika ada yang terlambat datang, silakan nanti di luar kelas. Saya setuju. Dan ketika pas ada saya dan ada beberapa murid yang belum datang, saya menyampaikan dari mana nak? Dari ini, itu, dan sebagainya. Kemudian karena sudah kesepakatan bersama, saya meminta anak itu di luar. Seperti itu Bu Esti. Tapi sejak saat itu, alhamdulillah anak-anak ketika ada saya, ada Bu Meta. Mungkin dari situ anak-anak mulai yang pertama agak takut juga, yang kedua juga gak enak karena kemarin sudah mungkin kesepakatan sudah disepakati bersama, mereka langgar, dan kedepannya mereka harapan saya jadi lebih baik lagi. Itu intinya Bu. Bukan maksudnya saya menghukum, tapi bagaimana mereka lebih disiplin ke depannya. Terima kasih dari saya. Terima kasih Bu Meta, tadi sudah menceritakan pengalaman tentang di posisi penghukum. Tetapi penghukum di sini yang positif, Berikutnya berdasarkan video tadi, mungkin selain Ibu Meta yang sudah berbagi pengalaman di depan, boleh Ibu Suhatija berbagi pengalaman sebagai teman barangkali Bu,
Saya lihat ibu dengan murid itu dekat. Bagaimana pengalaman ibu sebagai guru BK, sebagai teman antara guru dengan murid yang sudah pernah ibu lakukan untuk mengisi rasa ngantuk karena ini sudah hampir sore. Sudah sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti anak saya sendiri juga seperti teman ya, karena apa, biar kalau apa namanya anak-anak ya kadang curhat ya, saya deketin, saya panggil, saya tanyakan kenapa nak, akhirnya curhat terus saya kasih solusi dengan cara gimana ya, biar anak itu mau terbuka ya, dan tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga anak-anak itu merasa senang dan dekat karena saya tidak pernah menghakimi ya. Saya tuh saya pernah ya mendengar ini itu udah macam-macam sudah. Saya biarkan aja karena saya tuh ingin anak itu lebih dekat dengan saya, juga lebih terbuka mengenai cerita-cerita baik yang dialami di dalam kelas maupun di luar kelas ya. Nah, sehingga anak-anak itu merasa dekat dan hampir seperti apa kalau teman-temannya bilang tuh anak kesayangan ibu gitu. Padahal saya tuh tidak ada yang istimewa ya. Saya perlakukan itu semua itu saya anggap sama. Tapi karena kecemburuan ya, antar satu siswa ke siswa yang lain, akhirnya kalau ada saya butuh anaknya, kan anak kesayangan ibu. Saya sampai bilang, astagfirullahaladzim, nak, semuanya tuh sama. Tidak ada itu anak ibu yang paling istimewa, kesayangan atau gimana, enggak. Sebenarnya adil. Saya tuh memberikan sikap yang adil sebenarnya. Sampai saya bilang, kalian tuh nak melihat ibu ya dekat sama itu, bukannya itu anak kesayangan ibu karena dia menceritakan masalah-masalah atau pengalaman yang dia alami terus curhat ke ibu. Mungkin ibu apa sih merasa cocok mungkin ya. Jadi saya deketi, saya tanya lagi, mungkin ada masalah lagi atau cerita lagi, mungkin merasa nyaman. Akhirnya saya kasih tahu gimana solusinya, gini. Umpama dia maunya emosi, umpamanya ya, saya luruskan, saya dinginkan gitu loh. Saya gitu kan, saya arahkan gini, gimana caranya biar anak itu tidak melakukan kekerasan gitu. Takutnya kan itu di luar atau ada rasa dendam atau gimana gitu. Saya luruskan itu, saya kasih solusi gimana semaksimal mungkin lah biar anak itu nyaman dan merasa tidak melonjak lah pikirannya, biar tidak macam-macam gitu loh. Saya mengarahkan ke jalan yang positif gitu, biar lebih baik ke depannya gitu loh Bu. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih, itu tadi Ibu Suhatijah sudah berbagi pengalaman dengan kita. Bagaimana apabila di posisi sebagai teman antara guru dengan murid. Pengalaman yang luar biasa Ibu, terima kasih pengalamannya. Tadi Ibu Meta sudah, Ibu Suhatijah sudah. Kemudian apabila sebagai pemantau, saya ingin mendengar suaranya Ibu Sri Ekowati. Sebagai guru matematika, bagaimana pengalaman Ibu di kelas sebagai pemantau? Pemantau di sini memantau berarti mengawasi, Bu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau di sini berdasarkan pada peraturan. Bagaimana pengalaman Ibu? Sebagai wali kelas boleh? Ya, terima kasih Bu Edwin. Saya sebagai guru matematika, kalau ada di kelas tuh saya menempatkan diri sebagai teman. Jadi menemani anak-anak belajar. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu merasa ada temannya untuk
belajar matematika sehingga bisa bertanya secara terbuka gitu, apa kesulitannya, bagaimana begitu. Untuk apa namanya, memantau. Iya. Sebagai wali kelas, kalau sebagai wali kelas bagaimana Bu? Kalau sebagai pemantau yang pernah Ibu alami? Sebagai wali kelas, untuk pemantauan biasanya saya melakukan memantau untuk kegiatan sholat berjamaah, mungkin sholat duha atau sholat zuhur. Oh, iya, Jadi memantau anak-anak bagaimana, apakah sudah melaksanakan kegiatan wajib. Jadi karena sholat itu kewajiban seluruh umat Islam, jadi anak-anak memang harus melakukan seperti itu. Jadi sebagai wali kelas memantau kegiatan anak dalam beribadah, sholat berjamaah. Kemudian juga memantau tentang kebersihan. Nah, apabila kelas pada saat saya ke kelas itu masih kurang bersih, konsekuensi bagi petugas piketnya untuk melaksanakan kebersihan kembali. Jadi yang tadinya belum bersih kelasnya, artinya mereka yang bertugas belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab itu salah satu keyakinan kelas yang ada di kelas saya 9C. Nah, sehingga dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas, karena di situ ada tanggung jawab, maka petugas yang diberi tugas untuk kebersihan harus melaksanakan konsekuensinya, yaitu membersihkan kelas yang belum dilaksanakan sebelumnya. Mungkin begitu Bu Erwin, terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Tepuk tangan teman-teman untuk Bu Sri yang sudah berbagi pengalaman dengan kita tentang posisi guru dan wali kelas sebagai pemantau. Terima kasih Ibu atas pengalamannya. Berikutnya manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bila jadi waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi, Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Nah, sebagai contoh di video tadi, jadi Jelly di sana mengungkapkan apa yang menjadi hambatannya kenapa dia tidak datang pada saat pamer karya P5. Kemudian saya lanjutkan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita munculkan kalimat apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, sehingga anak itu berpikir kepada dirinya sendiri, mencari apa yang harus dia perbaiki atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, dengan menumbuhkan keberpikiran seperti itu, berarti kita menumbuhkan kesadaran pada diri murid. Oleh karenanya, mengatur perilaku seseorang itu kita perlu membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya
memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi tadi pada saat Jelly tidak datang pada saat pamer karya P5, dia kan sudah merasa tersisihkan dari kelompoknya. Jadi kita mengembalikan lagi rasa kepercayaan diri pada Jelly dengan cara kita memposisikan diri kita sebagai manajer dalam pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat kita sebagai manajer di dalam pembelajaran kelas? Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Terima kasih, masih semangat ya sesore ini. Baiklah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh ilmuwan Johnson pada tahun 2004. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Saya perbesar. Nah, di sini yang dimaksud segitiga restitusi itu seperti segitiga. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai guru, kita harus memahami, iya, anak itu pasti punya kesalahan. Berikutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menumbuhkan rasa kepada murid bahwasanya anak itu bukan dia saja yang punya kesalahan seperti itu. Menumbuhkan rasa itu. Itu yang harus kita jiwai sebagai seorang pendidik. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan ini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kalau di kelas tadi yang sudah Bu Sri Ekowati ceritakan adalah menanamkan nilai-nilai tentang menjaga kebersihan kelas, menjaga kelas itu agar tetap bersih dan suci, karena kelas digunakan sebagai tempat untuk sholat berjamaah duhur, duha, duhur, dan asar. Jadi bagaimana kesepakatan itu tetap ada di kelas tersebut. Kemudian berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanamkan pada murid, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, berikutnya validasi kebutuhan. Dalam validasi kebutuhan ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita harus memberi pemahaman pada mereka, pada murid-murid, dan kita memahamkan juga pada diri kita sebagai pendidik bahwasanya setiap orang punya alasan tertentu terhadap apa yang mereka lakukan. Berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dari segitiga restitusi ini. Nah, di sini langkahnya yang pertama dengan menstabilkan identitas. Dengan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Nah, Bapak Ibu, dari sini ada yang mau disampaikan? Tentang hal yang sudah kita belajari dari tadi, Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan barangkali? Pak Tio, monggo Pak, apa yang mau disampaikan? Atau apa yang mau ditanyakan mungkin? Atau mau berbagi pengalaman mungkin setelah kita belajar bersama mengenai segitiga restitusi? Atau boleh Bapak menceritakan ke depan
pengalaman Bapak tentang segitiga restitusi yang sudah dilakukan di kelas Bapak. Cukup Pak Tio? Oh cukup. Baik Bapak Ibu, kalau cukup kita masuk pada refleksi. Bu Jenny tolong bantu saya untuk membagikan kertas. Bapak Ibu, monggo ditulis refleksi kita pada hari ini. Yang pertama, jenengan tuliskan jawabannya saja, nggih. Nanti saya bacakan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ketiga, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Monggo Bapak Ibu ceritakan di sticky note tersebut, atau Bapak Ibu mau bercerita secara langsung biar gak nulis mungkin Ibu Wulan? Monggo bercerita secara langsung. Ibu Meta biar gak nulis mungkin. Monggo Bu maju ke depan. Oh ya boleh Bu, nomor 2 saja. Monggo. Monggo Pak. Terima kasih. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, alhamdulillah luar biasa ya. Banyak kosakata yang baru buat saya, dan kemudian ternyata hukuman sama apalagi tadi, Hukuman, konsekuensi, ya. hukuman, Dan satu lagi penghargaan. restitusi dan penghargaan. Ya. Ya, jadi mana yang terbaik untuk anak didik kita bisa kita terapkan ke lembaga kita. Terima kasih Bu Evin untuk penyampaian dari Bu Evin hari ini. Ya. Terima kasih Bu Meta. Monggo Bapak Ibu sticky note-nya bisa saya bacakan untuk refleksi hari ini. Ini adalah refleksi dari Bapak Lutfi. Yang pertama saya bacakan pemahaman tentang hukuman dan hadiah. Perasaan jadi bahagia karena bisa memahami disiplin positif. Mungkin manajer tapi tidak konsisten, Among yang mengajar. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan refleksinya. Mungkin yang lain, Ibu Sri Eko? Sudah, Bu? Ya, boleh saya membacakan sendiri atau saya yang membacakan? Ibu saja ya, monggo Bu dibacakan. Untuk kegiatan ini sangat menyenangkan karena menambah wawasan kita tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif itu sangat diperlukan sekali kita sebagai guru, sebagai pendidik di kelas, sebagai pengajar, pendidik, pembimbing, dan mungkin fasilitator di kelas. Mungkin begitu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ini adalah refleksi dari Bu Sri Ekowati. Mungkin ada yang sudah selesai, yang lain selain Bapak Lutfi dan Bu Sri mungkin Ibu Wulan sudah selesai refleksinya? Oh langsung dibaca Bu ya? Apa saya membacakan? Ibu aja dah langsung, monggo dibacakan Bu refleksinya. Iya. Yang nomor 3, refleksi yang nomor 3. Saya akan menjadi Among yang seperti apa ini. Saya ingin menjadi inspirasi bagi murid dan yang berpihak kepada siswa. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksi yang sudah
dituliskan. Jadi kita sepakat menjadi guru yang sebagai manajer. Nah, untuk penutup saya punya pantun untuk Bapak Ibu. Berlayar di laut yang tenang, melihat ikan berlompatan cerah. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami sayang. Partisipasinya sangat berarti dan berkah. Salam guru penggerak. Mari kita menjadi pendidik yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tidak ada. Pak Lutfi, Bu suruh doa. Bacakan kesimpulannya dulu Pak Lutfi, doa. MC-nya ganti. Ya, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari Ibu Erwin Kartika. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari diseminasi budaya positif ini yaitu budaya positif menciptakan dan memelihara lingkungan yang kondusif, saling menghargai dan penuh dukungan, sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Budaya positif tidak hanya mendorong prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter dan kesejahteraan emosional para peserta didik. Nah, sebelum saya menutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk Pak Lutfi. Saya persilahkan untuk memimpin doa. Mari Bapak Ibu berdoa sejenak, kita mengucapkan hati dan pikiran kita dalam puasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hadiah dari kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk anak didik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah 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 ya rabbana Allahumma shalli ala Terima kasih untuk Bapak Lutfi. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif pada hari ini. Maka dari itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.